Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih seputar berita hoaxnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ternyata kalau kita ikutin di grup-grup percakapan, saya pikir begitu Megawati tampil secara daring ya, dan memang wajahnya tampak segar seperti kata Hasto ya, Sekjen PDIP, bahwa Ibu Megawati, Ibu Ketum sehat walafiat, beliau lebih sehat daripada saya dan sebagainya lah. Dan itu memang ternyata Hasto dalam konteks itu dia tidak bohong ya. Kita bisa lihat bagaimana Megawati di video dia membuka program internal mereka ya, TOT kader Madya atau apa namanya, itu dia memang tampak segar, walaupun kemudian dia mengatakan dia nggak ngerti kok ada aja isu-isu yang seperti itu. Saudara sekalian, ini sebetulnya untuk ukuran politisi gaek semacam Megawati, yang gaek itu dari sisi usia sudah memang udah sepuh ya, kalau nggak salah 74 atau 76 tahun dia itu ya. Jadi sudah sangat senior, kemudian jam terbangnya juga bukan seumur jagung. Harusnya spekulasi publik dari apa yang gosip yang dia alami itu harusnya dia paham paham ya, bahwa ketidakmunculannya selama sekian jam ya, dari Rabu dini hari menjelang pagi, Kamis sampai Jumat dia baru muncul, berarti lebih dari 24 jam, mungkin 48 jam publik diombang-ambing dengan berbagai macam gosip, dilarikan rumah sakit Pertamina lah, kemudian kondisinya kritis lah dan sebagainya seterusnya ya. Walaupun di pagi-pagi sejak awal Hasto pun sudah membantah, tidak, Ibu Ketua Umum sedang sehat walafiat dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau ikuti pembicaraan para netizen di Twitter, di mana-mana ya, itu mohon maaf ya, walaupun Megawati mengatakan terima kasih atas dukungannya, atas doa-doanya, itu betul, ada yang mendukung, ada yang mendoakan semoga beliau sehat dan sebagainya. Tapi ya mohon maaf, realita di dunia media sosial justru sebaliknya. Waduh, yang lain, aduh kenapa nggak jadi sih, aduh kapan sih. Gila memang. Makanya kayak saya suka wanti-wanti kepada diri saya khususnya ya, dan juga kalau Anda setuju dengan saya, udah, kalau netizen itu susah ngelawannya. Gila, semau-maunya mereka nulis, semau-maunya mereka bunyi, semau-maunya aja. Tapi di luar itu saya ingin melihat satu hal ya. Saya nggak tahu ada aturan main nggak, tapi saya kira ini sudah masuk menjadi semacam konvensi ya, bahwa biar bagaimanapun juga Megawati Soekarno Putri adalah mantan wakil presiden, adalah mantan presiden RI, dan tentu sebagai mantan wapres, bahkan sebagai mantan presiden, Megawati tetap memperoleh sejumlah privilege. Tetap dia masih saya nggak tahu, mungkin saya keliru, mohon diluruskan teman-teman yang paham soal seperti ini. Saya nggak tahu ranah hukum tata negara atau nggak ngerti ya, tapi saya hanya melihat kepatutan sebagai seorang bagian dari warga negara kepada negara, seharusnya kepada para wapres, mantan wapres, mantan presiden itu memberikan semacam privilege. Yang saya tahu mereka dapat rumah khusus ya, yang kemudian bisa dibeli atau apa segala macamnya. Nah, dia juga harusnya masih menjadi tanda kutip bagian dari negara. Tanda kutip ya, tanda kutip. Artinya apapun yang terjadi pada sosok Megawati sebagai mantan wapres dan khususnya mantan presiden, itu ada sangkut pautnya dengan negara. Lebih konkret beginilah, harusnya menurut versi Edi Mulyadi ini, harusnya ketika gosip berkembang liar, Presiden RI Joko Widodo tampil ke publik memberikan pernyataan. Entah apa, misalnya kalau memang ternyata Megawati masuk di rumah sakit, dirawat kritis, dia tampil, saudara-saudara sekalian sebangsa, setanah air, seperti kita ketahui Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, kali ini ada dirawat di rumah sakit pusat Pertamina dalam kondisi yang tidak begitu baik. Hendaknya kita mari berdoa dan sebegitulah. Harusnya begitu, harusnya, menurut saya, harusnya ya, versi saya. Atau kalau itu tidak benar, maka Jokowi bisa tampil dan mengatakan
Saudara sekalian, saya prihatin sebagai Presiden Republik Indonesia terhadap isu gosip yang berkembang secara liar dan luas, terhadap kondisi Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh tidak benar. Saya ingin tegaskan lagi bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kondisi sehat walafiat dan seterusnya. Itu menurut saya harus dilakukan. Menurut saya. Terlebih lagi, jangan lupa Megawati berulang kali menyebut bahwa Joko Widodo adalah kader partainya. Bahkan dalam satu kesempatan ada loh ini suratnya, ada loh tanda tangannya. Gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kan tidak terjadi. Kalau orang mengatakan, Edi, lu kan harus tahu dong situasi kondisi Mega kan banyak yang nggak tahu. Iya, kalau kita publik nggak tahu. Tapi sebagai seorang presiden dengan gampang dia bisa memastikan kebenarannya. Bahwa itu isu hoax, bahwa itu isu fitnah, isu yang liar, dia bisa segera tahu. Gampang caranya. Dia Presiden Republik Indonesia, bro. Dan satu lagi dia petugas partai, bro. Jangan lupa itu, jangan lupa. Gampang. Dan pada konteks ini, menurut saya dia tidak perlu menunggu 24 jam. Dia bisa memberikan penjelasan pada publik. Saya tegaskan ya bahwa gosip yang menyatakan Ibu Megawati Soekarno Putri dirawat di rumah sakit pusat Pertamina dalam kondisi kritis itu tidak benar. Kan begitu bisa. Anda paham maksud saya nggak? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa itu tidak dilakukan. Kenapa itu tidak dilakukan? Jadi kalau itu ceritanya, maka pertanyaannya adalah bahwa sebetulnya di mana sih posisi peran pengaruh Megawati terhadap Joko Widodo? Nakal ya, nakal enggak lah. Ini namanya obrolan apa ya, analisis kampungan dari saya. Saya bukan orang yang meneliti tentang politik, tapi sebagai orang awam, sebagai rakyat saya boleh dong, saya punya pendapat atau dugaan atau analisis lah. Kenapa Jokowi tidak melakukan itu? Kenapa? Apalagi kita tahu bahwa perseteruan tanda kutip pergesekan antara Mega dan Jokowi itu sudah semakin kencang. Anda tahu bagaimana bangganya seseorang mendapat gelar profesor walaupun honoris causa yang dipersoalkan oleh banyak profesor lain ya. Dalam sebuah acara perhelatannya, pemberian anugerahnya, dalam acara pidato pengukuhannya, petugas partai yang menjadi presiden tidak hadir. Itu sinyal bro. Walaupun secara agenda Jokowi tidak salah, karena Jokowi datang ke Jawa Tengah membersamai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menyaksikan vaksinasi massal. Itu sudah benar, tapi secara fatsun politik itu masalah, bos. Masalah. Ini sebentar lagi November akan ada pergantian panglima. Ini juga dahsyat loh. Jangan bicarain di bawah permukaan, di pemberitaan aja dahsyat bos. Bagaimana si A menjadi apa tidak menjadi. Dua nama yang disebut-sebut adalah Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Asal, Kepala Staf Angkatan Laut. Ini dua-duanya berpeluang. Apalagi secara konvensi, nggak ada kewajiban sih. Ada semacam pergiliran Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Setelah reformasi kan begitu. Waktu zaman Pak Harto semua Angkatan Darat, ya kan? Nah ini konon katanya giliran Angkatan Laut. Semestinya tanda kutip lagi nih, itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut. Tapi apakah iya gitu loh? Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa juga. Belum lagi faktor Hendro Priyono sang mertua. Saya nggak tahu ada faktor atau enggak dalam memutuskan. Tapi November ini betul-betul seru. Betul-betul seru. Bahwa latihan gabungan prajurit Amerika dan TNI Angkatan Darat kemarin di Sumatera Selatan dengan durasi yang begitu panjang dengan melibatkan satu divisi tempur itu dahsyat. Walaupun itu yang ke-15 kalinya, walaupun itu adalah agenda rutin, tapi dahsyat itu.
buat orang-orang yang paham, ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Penting nggak sih Pak? Jabatan Panglima TNI penting banget, apalagi jika dikaitkan dengan agenda-agenda politik. Nah, kembali ke soal tadi, ada apa sesungguhnya? Benarkah Megawati cengkeramannya? Sorry kalau istilah gitu. Kendali lah kan, bukan benarkah kendali Megawati atas Jokowi sudah semakin pudar? Atau benarkah Jokowi sudah semakin berani menampakkan pembalewannya? Harusnya kan begitu dong, harusnya dia begitu, harusnya dia tampil mengatakan syukur datang membuktikan, bahkan kalau Mega benar-benar dirawat, dia datang menjenguk. Kalau Mega sehat walafiat di rumah, dia datang ke rumahnya di Teku Umar. Televisi akan menyorot, wah ini satu, Jokowi membuktikan bahwa itu gosip tidak benar. Kedua, Jokowi menunjukkan bahwa dia seorang kader yang baik kepada ibu ketua umum partainya. Menarik Bang, ini menarik sekali. Menarik. Kalau Anda mengatakan, gua nggak ada urusan siapapun presidennya, siapapun panglimanya, nggak ngaruh mana nasib gue tetap miskin, gue tetap sengsara, gue tetap susah cari beras. Ya oke lah, ada juga masuk akal juga, tapi jangan lupa bos ya, bahwa pemimpin itu biar bagaimanapun itu punya peran penting. Pemimpin itu punya peran ya. Saya ingat kata-kata Yusril Izzah Mahendra waktu masih di luar, maksud saya waktu belum dekat-dekat kekuasaan. Kalimatnya begini kurang lebihnya, sebego-begonya dia, segoblok-gobloknya dia itu presiden. Dia kan nyebut nama kan, segoblok-gobloknya dia, sebego-begonya dia itu presiden, kata Yusril Izzah Mahendra. Bahkan Yusril memberikan contoh, Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantio boleh jadi panglima gagah perkasa, tapi dia tetap di bawah presiden. Begitu presiden menulis surat berhentilah dia. Jadi bos, biar bagaimanapun Anda suka nggak suka, Anda peduli nggak peduli, Anda cuek nggak cuek, itu pemimpin tetap punya peran penting, langsung maupun tidak langsung, kepada setiap individu rakyatnya. Setiap individu rakyat dia punya peran penting. Kalau dia mengatakan nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor buah, stop impor beras, itu punya pengaruh penting, sangat penting kepada para petani kita, kepada setiap individu petani kita, kepada Paijo, kepada Paiman, kepada Tarjo, kepada Mukidi, kepada siapapun nama petani itu, peran penting betul. Karena kalau dia menempati janjinya, maka dia tidak akan mengimpor beras sehingga petani kita bisa hidup lebih layak. Tapi kalau dia mengingkari janjinya, dia justru impor beras, dan justru impor beras dilakukan pada saat panen raya, maka susah. Nggak lagi bisa kita bilang, gua nggak peduli ya, siapapun presiden nggak ngaruh sama gua. Nggak bisa lagi gitu bro, nggak bisa, sorry banget. Kecuali kalau Anda memang betul-betul nggak peduli. Gua mau diinjek terserah, gua mau dijitak terserah, gua mau dipenggal kepalanya terserah gitu. Lagi. Untuk orang-orang seperti ini ya wes, diskusi selesai. Kembali ke soal tadi bos, jadi penting betul ya kita memahami apa yang terjadi sesungguhnya pada peta politik negeri ini. Karena Megawati itu biar bagaimanapun Anda suka tidak suka, Anda beri julukan di apapun segala macam, ada yang nyebut mak banteng lah, apalah segala, monggo, tapi dia tetap punya peran sangat penting, bukan saja di internal PDIP. Kemarin saya bikin podcast Megawati sehat, siapa senang siapa gondok. Internal partai terjadi itu, ya kan? Ada tes the water. Kalau kata Mas Ardi Gerakan Indonesia Bersih, tes ombak, cek ombak, dia bilang, cek ombak. Dengan begitu dia yang bersangkutan Megawati dengan para pembantu bisa mengetahui mana siapa yang loyal kepadanya, siapa yang mengharapkan musibah atau ketidakhadirannya secara tetap dalam arti meninggal dunia. Ada, tapi itu internal PDIP ya. Tapi secara nasional, penting sekali. Anda tahu kan bagaimana kekuatan Luhut Binsar Panjaitan yang menteri super itu sangat dipercaya oleh Jokowi itu
membuat Megawati super godok. Super godok. Anda tahu ketika Megawati mengulang-ulang Pak Jokowi itu kader partai PDIP, itu bukan cuma menegaskan bahwa Jokowi kader partai, tapi juga memberi pesan kepada Jokowi bahwa bos lo itu gua, bukan Luhut, gitu loh. Bos itu gua, lu patuhi gua, ketua umum partai lo, bukan patuhi ikuti tunduk kepada Luhut Binsar Panjaitan. Dahsyat bos, dahsyat bos, dahsyat. Anda bisa bagaimana tahu bagaimana Puan Maharani, Effendi Simbolon, Masinton Pasaribu menyerang Jokowi dalam kaitannya penanganan COVID dan sebagainya, yang di situ komandannya Luhut. Itu sinyal yang tidak terlalu samar, kita harus paham. Jadi bagaimana sosok Megawati itu penting dan sangat berpengaruh dalam peta perpolitikan nasional. Bisa jadi test the water itu bukan cuma untuk internal PDIP, bisa jadi, tapi eksternal. Kalau Megawati meninggal, tidak ada siapa yang memetik berkah tanda kutip dari ketiadaan Megawati. Walaupun sebelumnya sudah ada database-nya gitu, data awalnya, tapi kan menjadi suatu konfirmasi. Dasar bos, dasar. Jadi tadinya saya pikir, kalau sejak awal kata saya di podcast ini, tadinya saya berpikir bahwa setelah Megawati tampil selesai, ternyata tidak. Kadang-kadang saya merasa berpikir banyak tahu itu bukan berarti satu keunggulan. Banyak tahu yang publik tidak paham, tidak ngerti, itu bukan keunggulan. Itu bisa menjadi beban karena kayak gini negara gue ya. Kalau kita konser kita bisa cemas, bisa apa gitu. Ya oke lah, ini begitu dulu. Nanti terserah deh penonton Bang Edi Channel memberikan kesimpulan masing-masingnya. Tapi begitulah kondisinya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.